Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helminda Dewi Marundari dengan NIM 182249961. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa assembly yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah bahasa rakitan. Definisi dari bahasa mesin. Bahasa mesin adalah kumpulan kode biner yang merupakan instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Masing-masing instruksi memiliki kode numerik yang unik, disebut sebagai operation code atau code. Kemudian assembly language atau bahasa assembly merupakan bahasa pemrograman yang posisinya termasuk dalam bahasa program tingkat rendah karena bahasa ini berhubungan langsung dengan bahasa mesin. Assembler adalah berperan untuk menerjemahkan mnemonik menjadi bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh CPU. Kemudian disassembler, yaitu mengembalikan suatu binary program menjadi mnemonik atau bahasa assembly. Tujuan dari disassembler ini adalah untuk keperluan reverse engineering. Kelebihan dari assembly language adalah memiliki fasilitas fungsi atau function dan makro. Program dapat dibuat secara modular, dipecah dalam modul-modul kecil dan dapat diintegrasikan kembali. Ukuran program lebih kecil sehingga lebih menghemat media penyimpanan. Kemudian lebih dekat ke hardware sehingga seluruh komponen komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Mikroprosesor, yaitu mikro, kecil atau mini, prosesor, pengolahan pemrosesan. Kemudian definisi secara generalnya adalah pemroses mikro atau pengolahan mikro, khusus merupakan chip. Chip ini adalah kepingan kecil yang tersusun dari integrasi rangkaian elektronik yang rumit, yang didesain untuk mengerjakan proses yang kompleks. Maka mikroprosesor ini menjadi inti dari sistem komputer. Keunggulan dari mikroprosesor yang pertama adalah programmable. Kemudian jumlah komponen yang dibutuhkan relatif sedikit. Lalu kebutuhan dayanya adalah rendah, handal, dan fleksibel. Sejarah dari mikroprosesor. Yang pertama ada abacus, yaitu alat hitung dari matematik yang dibuat di Babilonia pada abad ke-50 sebelum Masehi. Lalu ada sempoa dari Cina, yaitu dari abad ke-10 sebelum Masehi. Lalu ada gigi roda, yaitu Blaise Pascal 1642, cikal bakal dari kalkulator modern. Kemudian ada ENIAC, yaitu dengan dimensi 20 akumulator, 10 digit, 30 ton, tabung vakum, dan daya 140 kW. Kemudian ada mikroprosesor 4 bit, yaitu i4004 pada tahun 1971. Lalu ada mikroprosesor 8 bit, yaitu i8008. Kemudian mikroprosesor 16 bit, i8086, i8088, 8286. Kemudian mikroprosesor 32 bit, yaitu i8386, 8486, dan Pentium. Kemudian mikroprosesor 64 bit, AMD Elton 64. Mikroprosesor 4 bit, yaitu pada tahun 1971. Intel Corporation dan Merchant Ehoff memperkenalkan i4004-4096 address, memiliki 4 bit memori dan 45 instruksi. Kemudian Microsoft 8 bit, akhir 1971 Intel memperkenalkan i8008, yaitu 16K kali 8 bit, memori 48 instruksi. 1973 Intel memperkenalkan i8080 sebagai mikroprosesor 8 bit modern, alamat memori dan instruksi lebih besar. Mikroprosesor 16 bit 1978 dengan i8086 pada tahun 1978, yaitu i8088 yang memiliki spesifikasi kecepatan eksekusi 40 ns, alamat 1 MB per 512 kB, hardware
multiplication, dan divisional I80-18-6, yaitu sistem kendala industri. Mikroprosesor 32 bit I80-386 dan I80-486 sering disebut sebagai 386 dan 486 yang memiliki alamat memori 4 GB. I80-486 yaitu eCooperation plus 8 KB internal cache memory Pentium 2, Pentium 3, dan Pentium 4. Arsitektur dasar dari mikroprosesor yaitu ALU, yaitu Arithmetical Logic Unit, kemudian aritmatika dan logika, operasi aritmatika dan logika yaitu CU Control Unit atau unit kendali. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.